Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian hutang piutang. Dalam fikih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam dikenal dengan istilah al-qard. Makna al-qard secara bahasa ialah berarti memotong. Maksud dari memotong di sini ialah harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut al-qard. Karena merupakan potongan dari harta yang memberikan hutang. Sedangkan secara istilah syar'i, makna al-qard ialah menyerahkan harta atau uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya, dan dia akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan kesepakatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hutang adalah transaksi di mana seseorang meminjam harta benda kepada orang lain dengan janji akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama. Yang kedua, rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama, rukun dalam hutang piutang. Di sini ada 4 rukun dalam hutang piutang, yakni yang pertama, adanya orang yang memberi hutang, lalu adanya orang yang berhutang, dan adanya kesepakatan atau ijab qabul, serta adanya barang atau uang yang akan dihutangkan. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi dalam hutang piutang. Nah, ini cuma ada 2 syarat, yakni yang pertama, balik dan berakal, dan yang kedua, ijab qabulnya harus jelas. Sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami, yakni Rika Fadila. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tafsir ayat dan hadis tentang hutang piutang. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Pada saat Rasulullah SAW pertama kalinya datang ke kota Madinah, penduduk asli kota Madinah terbiasa menyewakan kebun mereka selama 1, 2, atau 3 tahun. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang menyewakan atau menghutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan surah Al-Baqarah ayat 282. Di sini Allah memerintahkan apabila melakukan hutang piutang dan bermuamalah, hendaklah dalam jangka waktu tertentu, hendaklah ditulis dan mendatangkan saksi agar menghindari sengketa atau permasalahan di waktu yang akan datang. Yang B, tafsiran surah Al-Baqarah ayat 282. Yang pertama, di sini pada surah ini kita diperintahkan untuk menulis segala bentuk hutang piutang. Yang kedua, jika orang yang berhutang adalah seseorang yang dungu di sini yang dimaksud yaitu orang yang bodoh atau orang yang otaknya mengalami gangguan. Dalam keadaan itu, walinya lah yang mengimlakkan akad hutang piutang tersebut. Dan apabila tidak ada wali atau keluarga sama sekali, maka ditempuh dengan cara hukum. Yang ketiga, mendatangkan 2 orang saksi dalam hutang piutang. Saksi ini sangat penting dalam hutang piutang agar bisa menghindari sengketa atau permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Yang keempat, saksi janganlah enggan. Maksudnya di sini, saksi janganlah enggan apabila ia dimintai sebagai saksi. Ia boleh menolak apabila ada seseorang yang lebih paham dan lebih berkompeten daripada dirinya. Yang kelima, juru tulis janganlah bosan mencatat. Maksudnya di sini, setiap hutang piutang, baik itu yang berjumlah kecil maupun yang besar,
Yang ketiga, hadis tentang hutang piutang. Yang tiga, coba apa cicit-cicit? Dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar ataupun 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana tidak ada lagi dirham dan dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.